kita punya standar yang jelas. Kita punya pedoman yang jelas di dalam beragama. Standar kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ini standar kita. Jadi semua yang tidak sesuai dengan keduanya dan tidak sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah, oleh generasi terbaik umat ini, maka bisa dikategorikan ya, al-ghulu, berlebih-lebihan. Ya, baik berlebih-lebihan di dalam melakukan ataupun berlebih-lebihan di dalam meninggalkan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, orang yang sibuk dengan menuntut ilmu, kemudian sibuk dengan ibadah, sibuk dengan urusan yang lain, akhirnya tidak menikah. Ya, akhirnya tidak menikah. Pertanyaan saya, yang memerintahkan kita menikah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memerintahkan kita menikah. Tazawwaju al-waludu wal-wadud fa inni mukathirum bikum al-umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan ya, wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak, iya, kelak di akhirat. Banyak hadis yang memerintahkan kita supaya menikah. Di Al-Quran pun sama, Allah memerintahkan kita menikah. Allah memerintahkan kita menikah. Bolehkah kita tidak menikah? Jawabannya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Karena orang yang normal itu menikah. Yang normal ya. Orang yang normal itu menikah, ingin menikah. Suka dengan lawan jenisnya, ini normal. Ini normal. Jadi kalau sengaja tidak menikah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tapi tidak menikah karena nggak sengaja, karena kondisi, situasi dan yang lainnya, kemudian mereka tidak menikah. Tapi yang terjadi bukan karena kesengajaan, maka ini lain lagi ceritanya. Sebagai contoh, ya, di antara bentuk Nabi SAW melarang kita untuk untuk tidak menikah, datang 3 orang sahabat ke istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah beliau di rumah. Ya. Dan setelah mereka mendengarkan penjelasan istrinya tentang ibadah beliau di rumah dan seterusnya, salah satunya mengatakan, amma ini, ya, fa usalli wala arqud. Aku akan sholat dan tidak pernah tidur. Amma ini, ya, asumu wala uftir. Adapun aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Yang lainnya mengatakan, amma ana fala atazawwaj atau la atazawwaj, aku tidak akan menikah. Di riwayat yang lain disebutkan, ada yang mengatakan, amma ana la akulul lahma, adapun aku tidak makan daging. Maka setelah Nabi mendengarkan mereka mengatakan demikian, beliau marah. Ma balu aqwamun qala kadza wa kadza. Ya, ada apa gerangan orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Amma ana, adapun aku, la akhsyakum lillah wa atqakum, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakin usalli wa arqud, ya, wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Ya, adapun aku salat dan aku tidur, aku puasa, aku berbuka dan aku menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa saja yang tidak senang dengan sunnahku, ya, membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Jadi nggak boleh nggak menikah, harus menikah. Tapi kelas 12 jangan dulu sekarang ya, kuliah dulu ya. Yeah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan oleh An-Nawawi ini tentu menjadi kekurangan mereka. Ya, ini kekurangan mereka dalam hal ini, tapi mereka punya kelebihan dalam hal yang
yang lain. Wallahu alam, kita tidak tahu sebab secara pasti kenapa mereka tidak menikah. Hanya saja dalam hal ini mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW dalam hal ini. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu alasan mereka karena apa. Yang jelas kalau memang benar Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah tidak menikah, maka mereka menyelisihi Nabi SAW dalam permasalahan ini, dan ini menjadi kekurangan mereka. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan dalam hal yang berbeda, dalam hal yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tapi mereka berdua punya kebaikan yang sangat banyak. Mereka meninggalkan warisan kitab-kitab yang sangat berharga, yang itu kemudian terus bermanfaat bagi umat ini hingga hari ini. Ya, wallahu alam. Jadi tidak boleh. Naam.